Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke sawah lagi ya teman-teman. Ini kita membawa sprayan. Jadi kemarin itu hujan yang sangat-sangat lebat. Ini jarang sekali ini ya penuh airnya, jarang sekali banyak. Jadi cuma hari ini nih yang airnya ini melimpah. Salah satu tanda kemarin itu benar-benar kuat ya hujannya. Jadi kita hari ini akan menyepray padi. Memang pagi tadi saya kesini, itu padi saya, itu padi kita tuh. Jadi terus saya pantau pagi tadi ke sawah. Ada beberapa lokasi yang daun padinya itu terkena bercak daun, kena blas. Jadi nggak semua sih, hanya sebagian kecil malah. Jadi hari ini kita mau nyepray yang terindikasi terkena blas daun aja. Kita akan nyepray menggunakan fungisida. Kemudian kita campurkan sedikit insek. Apa saja yang akan kita gunakan, yuk kita lihat ya sama-sama. Ini ya tangkinya teman-teman. Ini tangki kapasitas 16 liter. Kemudian ini inseknya. Kita menggunakan insek regen. Ini sekedar info aja ya teman-teman. Sebentar. Ini regen ini saya nggak tahu ini asli ataupun palsu, karena susah sekali ini dilepas labelnya. Ini kan harusnya kan 2 lapis. Kalau kita lepas 1 lapis, lapisan keduanya ada tanaman, penggunaan inseknya ke tanaman apa, kemudian sasaran hamanya, kemudian dosis. Ini susah, bahkan ini robek. Coba kita buka dulu ya. Kemudian ini pun isinya pun ragu saya. Biasanya ini fipronil, bahan aktif fipronil dari regen ini kan nggak ada bau. Ini memang ada bau catnya sedikit. Udah saya coba di tanaman cabai, tapi nggak ada pengaruh apa-apa, nggak ada efek negatif. Jadi kita pakai aja ya, terlepas dari ini asli ataupun palsu. Ya udahlah, kita pakai tipis-tipis saja, nggak apa-apa lah. Mungkin sebuah pembelajaran juga ya bagi teman-teman, kalau misalnya mau pakai insek regen ini kan bahan aktifnya kan fipronil. Jadi teman-teman daripada ragu-ragu kemudian takut nanti belinya gak asli, regennya palsu, mending beli insek yang bahan aktifnya sama ya, yaitu fipronil, cuman merek lain aja ya, karena ini kan merek terkenal. Biasanya merek terkenal yang ramai orang pakai itu kebanyakan yang palsu, baik itu kita beli yang online maupun yang di toko-toko pertanian ya teman-teman. Kemudian ini kita pakai funginya. Fungi ini itu fungi Topsida.
Coba kita buka dulu, maaf ya, ini saya megang HP nya satu tangan makanya susah. Topsida 75 WP. Ini bahan aktifnya metil tiovanat 75%. Ini fungisida ini sifatnya protektif dan kuratif. Kalau padi teman-teman udah terkena penyakit jamur, itu usahakan teman-teman menypraynya menggunakan fungi yang ada ininya ya, ada sifat kuratifnya. Dia nggak hanya protektif tapi juga kuratif. Kalau udah kena itu kita butuh yang fungi yang bersifat kuratif, karena kuratif ini kan untuk mengobati, protektif ini untuk melindungi. Apa contoh beda dengan fungi yang lain? Contohnya itu antrakol. Antrakol itu nggak ada ini kuratif, dia cuma protektif. Makanya kalau sebelum terkena, untuk kita antisipasi aja, makanya kita gunakan antrakol aja. Tapi kalau udah kena, kita cari fungisida yang sifatnya itu protektif dan kuratif ya. Ini dosisnya kita pakai dosis saran dari ininya pun apa ini ya. Ups, ini petunjuk penggunaan dari tempatnya itu, petunjuk pabriknya itu kalau untuk padi terkena blast itu konsentrasinya 2,25 gram per liter. Jadi kira-kira itu kalau tangki ini 16 liter kita butuh berapa ya, kalau misalnya 2 gram aja itu butuh 32 gram ya untuk tangki. Kira-kira ini ya, kira-kira 37 graman gitulah. Jadi kalau kita ukur menggunakan, kalau kita takar menggunakan sendok makan, itu 1 sendok makan itu rata-rata itu beratnya itu antara 14 sampai 15 gram. Jadi kita pakai 3 sendok makan ya kali ya. Ya, kita coba ya. Oke. Oh ya, untuk penyakit blastnya nanti kita akan perlihatkan ya teman-teman, contoh penyakit yang padinya itu terserang penyakit yang akan kita spray. Nanti kita perlihatkan. Kita racik ini dulu ya, ini 2 ini aja. Cara aduknya kita isi dulu ya, ini airnya ini setengah tangki, kemudian kita racik ini dulu ya. Nah, ini menggunakan sendok takar ini fungisidanya. Lanjut dulu ya. Ini yang kedua. Jangan lupa diaduk ya. Ini yang ketiga. Oke, 3 sendok. Jangan lupa diaduk ya, diaduk merata. Soalnya ini tipe WP yang agak sulit larut kalau nggak diaduk lama.
masukkan. Kemudian ini berhubung regennya ini cuman sedikit lagi ya tinggalnya. Coba kita tuangkan semua berapa mili. (20 mili ya teman-teman. Kelihatan nggak? Ini 20 mili. Tuh 20 mili. Jadi kita cuman pakai 10 mili aja ya. Kita pakai tipis-tipis aja. Tuh. Berhubung fokus kita cuman untuk untuk mengobati jamur, insek ini cuman selingan aja ya teman-teman. Jadi kita dosisnya nggak terlalu banyak pun nggak masalah kayaknya. Lagian nanti pas masa-masa padi melewati masa vegetatif, itu di masa primordia kita akan spray menggunakan insek yang berbahan aktif lainnya untuk mencegah ini, mencegah beluk. Kita akan menggunakan insek yang lain yang agak keras itu kandungannya untuk mencegah beluk. Itu bagusnya di masa-masa primordia, masa-masa bunting muda gitu ya. Oke, bagaimana kelanjutannya penyepraian ini? Ayo kita akan menyeprai sekarang ya. Oke, kita akan menyeprai bahan-bahan yang tadi yang sudah kita bahas ya teman-teman. Tuh, nah, inilah blas ini ya, bercek daun. Jadi pinggir-pinggir ini banyak kena blas ya. Padahal kita nyepray insek dan fungi dari kemarin-kemarin itu rutin ya. Mungkin keserang dari tetangga, kita nggak tahu. Tuh kelihatan nggak teman-teman? Ini yang terkena ini ya, barisan ini 2 baris. Sasaran spray kita ini cuma 2 baris nih. Nah, penyepraian kita kali ini inilah sasarannya. Cuman ini terserang ini ya yang bersebelahan aja ya, yang bersebelahan sama tetangga. Kalau yang di tengah itu nggak ada. Saya nggak tahu nih penyakit entah dari tetangga entah dari mana. Pokoknya udah kena aja nih 2 baris ini. Kita akan spray ya teman-teman. Jadi kita mulai dari sudut sini ya. Dari sudut sini ini
Ini pematang sawah galengan. Kalau yang di sana aman. Usahakan jangan terlalu cepat ya teman-teman kalau nyepraynya, karena ini untuk mengobati daun-daun yang terkena blast bercak daun. Usahakan jangan terlalu cepat supaya daun-daun padinya terkena rata. Agak sedikit tebal juga nggak apa-apa.